protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa, di mana saudara dan saya kembali menikmati kebaikan Tuhan. Pagi ini kita boleh menikmati kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Dan pagi hari ini kita akan menikmati perjamuan suci. Sama-sama kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena pagi hari ini hanya nama Tuhan, Allah yang layak terima segala sembah, puji dan hormat. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami hendak sujud ke arah bait-Mu ya Tuhan. Kami hendak menyembah Engkau. Sebab kami sadar di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Kami
Kuduslah Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami beserta umat-Mu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau juga tahu di luar Engkau kami ini tidak mampu berbuat apa-apa. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, ya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang dahsyat dan ajaib atas kami semua. Bukan kuat hebatnya kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Dan sekiranya Tuhan pujian ini boleh menyukakan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Boleh dong Bapak Ibu kasih tepuk tangan supaya kita semangat. Sebab kita tahu siapa penolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih kencang Bapak Ibu, sebab Dia penebus saudara dan saya. Amin. Sama-sama. Penebusku, Dia hidupkan. Dia
bahwa Allah kita dahsyat dan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pengorbanan Allah yang sempurna buat saudara dan saya. Kita akan sebentar belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membuka hati dan pikiran kita. Pujian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan yang sempurna buat kami. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku
Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Pengorbanan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Bapa di sorga, sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami mau buka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Engkau pakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Beri kami hati seorang murid yang mau diajar, dididik dan dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami terima mempengaruhi setiap gerak langkah hidup kami. Kami berpikir, kami bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau buka hati untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua, baik Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja maupun mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita menikmati tubuh dan darah Kristus sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pagi hari ini saya bacakan dari Kitab 1 Samuel pasal yang ke-23. Kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 14, 15 dan 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 23 ayat 14 dan seterusnya. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, ayat 25. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. The Rock of Division atau Gunung Batu Keluputan adalah suatu peristiwa di mana Daud waktu itu belum jadi raja. Daud ditolong Tuhan secara ajaib ketika dia hampir kehilangan nyawanya. Dan sekaligus merupakan gambaran di mana ketika manusia mengalami jalan buntu dan Tuhan membuat jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini, kita mungkin pernah atau bahkan mungkin sedang mengalami pergumulan seperti yang dialami Daud di atas. Mungkin dalam bentuk yang berbeda.
yaitu sebuah keadaan yang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Sebuah keadaan yang terjepit. Sebuah situasi yang membuat kita merasa bahwa semua jalan yang kita bisa pikirkan sudah tidak ada. Situasi di mana kalau kita berbuat ini mungkin salah, berbuat B juga mungkin salah, atau sebuah kondisi di mana kita merasa seolah-olah semuanya buntu. Tapi kita melihat dalam bacaan kita pagi hari ini, Tuhan membuat sesuatu yang saya yakin Daud pun tidak terbayangkan sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Daud sehingga dia terjebak dalam situasi sulit dan berbahaya tersebut? Tadi kita sudah baca, Saul mengejar dia dengan maksud mencabut nyawanya, mau membunuhnya. Apa yang membuat Daud dalam kondisi seperti itu? Dosa besar apakah yang sudah dia buat sehingga dia menjadi musuh negara? Saul sebagai raja dengan pasukan yang lengkap mau menangkap Daud dengan tujuan untuk membunuhnya. Kalau di zaman sekarang Daud itu bisa dianggap sebagai terorisme barangkali. Karena negara dengan pasukannya yang terlatih dan bahkan segala kemampuan yang negara miliki, Raja Saul miliki, dikerahkan untuk menangkap dan untuk membinasakan Daud. Apa yang sudah dilakukan? Kenapa dia bisa ada dalam situasi seperti itu? Kita mungkin berpikir dosa besar apakah yang sudah dia lakukan terhadap Raja Saul sehingga dia dalam posisi seperti itu. Nah, untuk mengetahui hal ini kita harus melihat latar belakangnya. Tidak mau kita mesti lihat latar belakangnya. Karena cerita tadi atau kisah tadi itu tidak berdiri sendiri. Ada sebab, ada mulanya. Kenapa bisa begitu? Nah, kisahnya ini dimulai pada waktu setelah Daud mengalahkan Goliat. Mari kita baca, mundur beberapa pasal ke belakang. 1 Samuel pasal 18, saya akan membaca ayat 5 dan sampai 8. 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, Goliat itu maksudnya, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kisahnya bermula ketika Daud mengalahkan Goliat. Kita semua tahu ceritanya. Saya pun juga pernah berkhotbah tentang hal itu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemenangan Daud mengalahkan Goliat dan orang Filistin mendatangkan berkat baginya sekaligus musibah. Berkat apa? Tadi sudah kita baca di awal. Karena prestasi itu, maka Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan. Kepala pasukan belum setara dengan panglima. Dia mungkin pimpin satu batalion. Kira-kira mungkin kalau zaman sekarang dia jadi kodam, kira-kira kepala komando daerah militer. Kira-kira begitu. Dia diangkat menjadi kepala pasukan. Itu berkat yang dia terima. Tapi pada saat yang sama dia dapat musibah. Yaitu Saul dengki terhadapnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hal yang harus kita waspadai begini. Dalam hidup ini, kadang-kadang berkat dan musibah
itu bisa datangnya bersamaan. Kadang-kadang berkat dan musibah itu datangnya bisa barengan. Daud dapat berkat, ya, diangkat sebagai kepala pasukan. Tapi di saat yang sama, dia dapat musibah. Menjadi musuh dari raja. Saudara, musuh raja itu tidak main-main, saudara. Kalau saudara dimusuhi oleh orang yang tidak penting lah, katakanlah. Ya, tidak usah menyebutkan jabatan apa. Tapi orang yang tidak penting dalam masyarakat, yang tidak dianggap, mungkin apalah begitu. Mungkin saudara pikir, masa bodoh, gue gak pikirin. Tapi kalau saudara dimusuhi oleh orang yang berkuasa, bahaya saudara. Karena orang yang berkuasa itu punya segala macam daya untuk menyusahkan hidup saudara. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa Saul mendengki kepada Daud, itu bukan hal yang main-main. Ada lanjutannya Bapak Saudara. Saul dengki kepada Daud karena Daud berprestasi dan mendatangkan pujian terhadap dia. Ketika mereka masuk kota Yerusalem, Saul dipuji-puji memang. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu puluhan ribu. Jadi Saul dibandingkan dengan Daud 10 kali. Jadi dengan kata lain begini, Saul kamu hebat, yes. Tapi Daud 10 kali lebih hebat dari kamu. Ya ngamuk tau dia, raja ya. Maka saya beritahu kepada saudara, ini berlaku di dalam kehidupan. Kalau saudara kerja di perusahaan, berprestasi, kerjanya bagus, mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, saudara betul-betul luar biasa kerja. Jangan lupa, tidak semua orang suka dengan saudara kalau saudara berprestasi. Pasti pimpinan saudara mungkin suka, atau orang-orang atau pemegang saham mungkin suka, karena mereka diuntungkan. Tapi selalu ada orang yang akan iri dengan saudara. Nah celakanya orang yang iri itu barangkali punya kedudukan tertentu, punya posisi tertentu. Sehingga saudara tidak usah heran, tidak usah kaget kalau saudara mendapat kesulitan di dalam hidup saudara, bukan karena saudara berbuat salah. Tapi karena saudara berprestasi, karena saudara berbuat baik justru. Loh, ini Daud justru menyelamatkan muka Saul karena dia tidak mampu mengalahkan Goliat. Saya sudah pernah khotbah panjang lebar tentang hal itu. Daud membuat prestasi yang pada waktu itu Saul sudah tidak mampu berdaya untuk mengalahkan. Dan kalau Daud tidak ada pada waktu itu, Raja Saul barangkali sudah kehilangan nyawanya. Dia mati di peperangan. Sudah itu Yerusalem jatuh, lalu rakyatnya sengsara. Tapi Tuhan kirim Daud untuk menyelamatkan mereka. Tapi karena prestasi ini mendatangkan musibah bagi Daud. Ini bukan hal yang mudah, saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan kedengkian Saul terhadap Daud meningkat menjadi kebencian, dengki, benci. Dan kemudian melahirkan niat untuk membunuh Daud. Tadinya dengki, merasa iri toh, karena dipuji-puji Daud, dia dibandingkan maksudnya lebih hebat Daud. Kenyataannya memang begitu karena Daud berprestasi. Lalu kemudian dia benci, lalu melahirkan niat untuk membinasakan Daud. Pelajaran apa yang kita terima? Kalau kita dengki dengan seseorang, itu berpotensi menjadi kebencian, dan kebencian bisa melahirkan niat jahat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saya bisa menduga ketika Daud mengalahkan Goliat, memberi kemenangan kepada umat Israel. Ketika Saul melihat Daud, saya yakin tidak ada maksud bahwa nantinya orang yang menolong saya ini, yang mengalahkan musuh terbesarnya, akan saya bunuh di kemudian hari. Tidak terbayangkan pasti itu. Ketika Daud mengalahkan Goliat, pasti Saul tidak ada rencana, tidak ada pikiran, tidak ada keinginan untuk mencelakakan Daud. Pasti tidak ada, saya jamin itu.
Tapi ketika dia memelihara dengki itu menjadi kebencian, lalu melahirkan niat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, singkat cerita, setelah kedengkian Saul meningkat menjadi ingin membunuh Daud, maka beberapa kali kalau kita membaca pasal-pasal dalam kitab 1 Samuel tadi, beberapa kali Saul secara terang-terangan mau membunuh Daud, tetapi Daud selalu diluputkan Tuhan. Nah, dalam bacaan ayat utama kita tadi, yang sudah saya bacakan tadi, adalah salah satu adegan di mana Saul sedang mengejar Daud untuk membunuhnya. Tetapi Allah tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Nah, dalam kisah yang saya bacakan tadi, dalam ayat nas kita, muncul ungkapan yang sangat luar biasa. Gunung batu keluputan. Atau kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam Young Literal Translation, dipakai kalimat The Rock of Division. Atau lebih lengkapnya, Tuhan gunung batu keluputan. Kisahnya tidak berdiri sendiri. Ini merupakan salah satu klimaks dari beberapa rangkaian kisah dalam kehidupan Daud. Nah, dalam masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sangat membutuhkan Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, kita sangat membutuhkan Tuhan sebagai gunung batu keluputan kita. Kita hidup di tengah-tengah situasi. Kita tahu ada banyak kesulitan yang terjadi sebagai dampak langsung dan dampak tidak langsung dari pandemi ini. Justru dalam kondisi seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan Tuhan sebagai gunung batu keluputan kita. Nah, berkaitan dengan hal ini, ada 4 poin yang akan saya bagikan kepada kita dalam ibadah hari ini. 4 poin itu saya bagi dalam 2 hal, yaitu 2 hal yang harus kita lakukan dan 2 hal yang harus kita hindarkan. 2 hal yang harus kita lakukan dan 2 hal yang harus kita hindarkan. Mari kita mulai. Saya membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Mundur. Ayat 11 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Yang pertama, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dalam perjanjian baru, kalimat ini dibahasakan menjadi hidup dalam roh atau hidup dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Daud mengalami keluputan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Sejak dia diurapi oleh Samuel sebagai raja, calon raja, yang meskipun baru lama nanti dia jadi raja. Alkitab mengatakan bahwa sejak itu roh Tuhan ada pada Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Atau dengan kata lain, sejak itu ia hidup di dalam roh. Atau dengan kata lain, sejak itu ia hidup dipimpin oleh roh. Kita semua sudah diterima Roh Kudus. Kita semua sudah percaya kepada Tuhan. Sebagian besar kita sudah dibaptis. Dan sebagian mungkin kita punya karunia Roh Kudus, berbahasa roh misalnya. Artinya bahwa kita hidup di dalam roh. Nah, orang yang hidup di dalam roh, orang yang hidup dipimpin oleh roh, orang yang hidup dikuasai oleh roh Allah, apa yang harus dia takutkan? Bukankah Yesus berkata roh ada di dalam diri kita lebih besar dari dunia ini? Sehingga tidak ada kesulitan
tidak ada pergumulan, bahkan tidak ada hal yang mestinya kita takutkan. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh. Kita hidup oleh Roh. Yang berarti ada Tuhan menyertai kita. Kadang-kadang kita lupa itu, Tuhan itu tidak di sorga, tidak. Hari ini bersama dengan saudara, ada di dalam kita. Tuhan tidak, jangan saudara bayangkan Tuhan itu seperti seorang raja besar, duduk di singgasana yang besar tinggi begitu, sambil pangku kaki begitu. Tidak. Dia ada di antara saya dan saudara, tinggal di dalam kita. Nah, coba persoalannya adalah, apakah kita membiarkan Tuhan menguasai kita apa tidak? Nah, saya beritahu kepada saudara, mungkin saudara tidak pernah dengar, saya kasih tahu. Kuasa Tuhan itu kuasa yang pasif, ingat. Pasif, bukan kuasa yang aktif. Artinya kalau Tuhan ada di dalam diri kita, tapi kita tidak memberikan dia keleluasan untuk mengatur, untuk berkarya, berkuasa dalam hidup kita, Tuhan tidak bikin apa-apa. Tidak bikin apa-apa. Meskipun dia ada dalam diri kita, hadir, tapi kita tidak memberikan keleluasan atau tidak memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh, Tuhan tidak bikin apa-apa. Sama sebenarnya kalau saudara pegang pistol. Ya, saya nggak ada contohnya. Pistol, senjata yang sangat berbahaya, yang bisa membunuh. Kita punya. Misalnya, atau tentara berperang punya senjata. Ketika musuh dalam jangkauan tembak dan dia tidak menggunakan sarana yang Tuhan sudah berikan, musuh kan tidak akan mati dengan tiba-tiba. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, biarkan Tuhan berkuasa. Sama seperti Daud, sejak hari itu berkuasalah Roh Allah dalam kehidupan. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, sejak hari itu Daud memberikan keleluasan untuk Roh Allah berkuasa di dalam kehidupannya. Maka di kemudian hari itu terjadi. Kita kalau baca langsung kepada pasal yang ke-23, seolah-olah Tuhan berbuat begitu tanpa sebab. Oh, ada sebabnya. Tuhan tidak berkarya tiba-tiba dalam kehidupan saya saudara. Itu selalu ada sebabnya. Terlepas kita tahu apa tidak. Karena Daud sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa. Maka ketika dia hidup dipimpin oleh Roh, orang yang punya niat jahat terang-terangan mau membunuhnya, selalu diluputkan Tuhan. Selalu. Saya tidak usah baca terlalu panjang. Sudah bisa baca pasal-pasal setelah pasal 17 tadi. Bagaimana Daud berupaya mau dibunuh oleh Raja Saul. Tidak hanya diam-diam, tapi terang-terangan. Tapi selalu diluputkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena ada Roh Tuhan di dalam kehidupan Daud yang membuat dia diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yang kedua, pasal 17 ayat 37. Ini adalah bagian dari kisah dia dengan Goliat. Saya baca pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tuhan yang telah melepaskan aku. Apa artinya? Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bukan sekedar pribadi yang ada dalam iman atau kepercayaan kita. Tidak sekedar begitu. Tetapi juga dia adalah pribadi yang ada dan terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu seperti sesuatu yang hanya kita kagumi. Padahal dia terlibat, saudara sadar atau tidak, Tuhan itu terlibat secara aktif dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Mengapa Daud berani menghadapi semua tantangan dalam kehidupannya? Karena dia punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong dia. Saudara punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong? Setiap kita pasti punya pengalaman. Bagaimana ketika kita dalam situasi-situasi yang sulit,
yang susah untuk dijelaskan, diceritakan juga mungkin sulit. Orang mungkin tidak akan percaya kalau kita pernah mengalami atau sedang mengalami itu. Dan kita pun mungkin sudah tidak melihat bagaimana caranya ini. Untuk keluar dari situasi pelik, sulit, rumit dan segala sesuatu itu. Tapi kadang dengan cara Tuhan yang ajaib, yang kita tidak duga sebelumnya, Tuhan menolong. Nah, pengalaman itu membuat keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga Daud mampu menghadapi segala sesuatu. Saya beritahu saudara begini, kalau saudara tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, tidak punya pengalaman saudara ditolong oleh Tuhan, saya jamin saudara pasti ikut Tuhan tidak bisa sungguh-sungguh. Betul. Ketika dikatakan saudara percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Memang saudara tidak menyangka, tapi mungkin dalam hatinya, apa iyo ya. Ketika saudara mendengar kesaksian orang bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan, mungkin saudara mengatakan, orang lain tolong saya, ditolong apa enggak ya? Nah saudara, kita punya kesempatan yang sama, karena dia hadir dalam hidup kita. Coba persoalannya kembali ke poin pertama tadi. Kita membiarkan Tuhan bekerja enggak dalam kehidupan kita? Kalau kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia terlibat kok tanpa saudara sadari. Nah coba persoalannya apakah kita memberikan Tuhan, membiarkan Tuhan terlibat secara aktif dalam kehidupan kita. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan atau pengalaman ditolong oleh Tuhan yang memampukan saya dan saudara, mau kesulitan besar apapun yang akan kita hadapi. Kita tahu Tuhan pernah tolong saya. Kita tahu Tuhan bersama dengan saya. Tidak usah khawatir, bukan berarti nekat, bukan. Bukan berarti kita maju tanpa perhitungan, bukan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita yakini melampaui akal, pikiran dan pengalaman kita, sanggup menolong dan melepaskan kita dari berbagai kesulitan hidup. Itu poin yang kedua. Tadi saya bilang ada berapa ya? 4 ya. Iya. Mari siapkan hati kita untuk terima perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sadar kami tidak mampu di luar Tuhan. Sebab itu beri kami kekuatan. Biarlah apa yang diyakini dan dikerjakan oleh Daud sehingga memberikan kemenangan di dalam kehidupannya, itu juga yang kami kerjakan. Karena Tuhan menjamin kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan kebenaran firman Tuhan. Bagian-bagian tertentu yang belum kami pahami, Roh Kudus menguatkan kami, menjabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Supaya kami bertindak, berpikir, bergerak sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Pak Lukas. Ya, sebelum saya meminta rekan-rekan majelis maju, ada di antara saudara-saudara yang belum mengambil hosti dan anggur. Saudara hanya angkat tangan saja, nanti ya, saudara akan dilayani oleh majelis. Atas? Sudah semua ya? Oleh karena itu mari kita akan sama-sama berdoa. Saya minta nanti para majelis akan maju. Pak Yu juga saya minta ke depan.
Inilah kami Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas dan kewajiban kami, sebelum jemaat-Mu menikmati kebersamaan dengan Engkau melalui perjamuan kudus, kiranya Tuhan akan kuduskan hati dan pikiran kami, agar supaya perjamuan Tuhan pada saat ini menjadi berkat kekuatan bagi kami semua, baik yang melayani maupun yang dilayani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang, katanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat hosti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya bersama, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, tangan-Mu tidak kurang
kami berdoa bersama-sama, memohon belas kasihan-Mu untuk Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa atas saudara-saudara kami yang beberapa waktu yang lalu berbaring sakit, masa pemulihan, bahkan masih menjalani kemoterapi atau terapi-terapi yang lain. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk pemulihan kesehatan atas Ibu Hartina, Ibu Yulianyo, Ibu Meye, Ibu Lena, Ibu Mariana, Bapak Singlip, Ibu Kinglip, Ibu Meyung, Ibu Tan Kimoy, Ibu Wawa, Ibu Tiamnyo, Bapak Yakub Willy Prasetyo. Demikian pula kami berdoa untuk anak-Mu, Bapak Lim Tiong Lip, yang beberapa waktu akan datang akan menjalani kemoterapi atas kelemahan tubuhnya. Tuhan, dengan penuh percaya kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau, karena Engkau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, menguatkan setiap anak-anak-Mu yang berharap akan kuasa-Mu. Dan sesuai dengan iman percaya anak-anak-Mu ini, kami tetap yakin Tuhan hadir dan melawat mereka satu persatu, sehingga benar-benar mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Para majelis akan melakukan tugasnya. Baik, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang pagi ini baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada, baik di bawah maupun di atas, Anda bisa bangkit berdiri untuk kami kenal. Ya. Ya, oke. Baik. Berikutnya kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang pekan ini, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 3 April. Kalau pagi ini ada, bisa juga bangkit berdiri untuk kita doakan. Mungkin sebagian mengikuti ibadah di rumah, ya kita juga akan terus berdoa. Ada ya? Ya, ada. Baik, kita akan berdoa buat saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Terima kasih Bapa di sorga atas anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang dalam pekan ini Tuhan sudah genapkan usia setahun. Tuhan, kami percaya dalam situasi sekarang ini melewati setahun bukan hal yang mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang mungkin mereka hadapi, baik secara pribadi maupun dalam komunitas mereka. Tetapi kalau saudara-saudara kami jemaat Tuhan ada sampai pagi hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menolong, memberkati di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapa di sorga, Engkau tanamkan dalam kehidupan mereka, sehingga tahun-tahun yang akan mereka jalani dalam situasi yang kami belum tahu kapan berakhirnya seperti sekarang ini. Tapi kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong saudara-saudara kami. Oleh sebab itu saudara-saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang baik yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupanmu. Kiranya engkau menerima berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau menerima semua berkat, janji berkat yang Tuhan sediakan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sebab itu kiranya kasih karunia,
damai sejahtera, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau nikmati itu dalam kehidupanmu. Sembari engkau memelihara janjinya, sembari engkau memelihara firman-Nya, hiduplah dan lakukan kebenaran firman Tuhan, supaya engkau dapat menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan saudara-saudara kami berhari ulang tahun di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan berjalan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi ini Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur juga Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga memungkinkan pada pagi ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kiranya Tuhan akan kuduskan baik itu perpuluhan maupun persembahan-persembahan kami, agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di Gereja Samase Kudus. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi akan pekerjaan daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk bisa mempersekutukan diri kami dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Biarlah apa yang sudah kami terima pada saat ini akan benar-benar memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Tolong Tuhan bagi kami untuk kami tetap setia mengiring Engkau untuk seterusnya dan selamanya, supaya melalui kehidupan kami bisa menghasilkan buah-buah yang layak untuk kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu akan tetap ada di dalam kehidupan kami. Maka sekarang saudara-saudara, pulanglah saudara-saudara ke rumah saudara masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.